Pernahkah Anda berpikir bahwa pencuri tak kasat mata yang membangunkan Anda dari selimut hangat berkali-kali di tengah malam untuk mencuri waktu tidur berharga, Anda bukanlah kandung kemih Anda, melainkan sebuah kelenjar yang tidak terlihat dan sering diabaikan, kelenjar prostat, hari ini di saluran sehat. Itu menyenangkan. Konten yang akan saya Dr. Agus Setiawan bagikan mungkin akan mengubah pemahaman Anda sepenuhnya, karena ada sejenis makanan alami yang sudah ditemukan dalam kearifan timur ribuan tahun yang lalu yang digunakan untuk menutrisi fondasi vitalitas pria. Selama Anda menggunakan cara yang tepat, tingkat penyerapan nutrisi kuncinya bahkan bisa meningkat berkali-kali lipat, menjadikannya sekutu yang kuat bagi Anda untuk melawan peradangan dan memulihkan kenyamanan. Namun yang aneh adalah dalam kehidupan yang serba cepat saat ini, jarang ada orang yang menghubungkannya dengan masalah prostat. Masalah yang telah lama mengganggu Anda seperti sering buang air kecil di malam hari, nokturia aliran urin yang tidak lancar, atau bahkan rasa tidak berdaya dalam hubungan intim. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai cara, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa titik balik yang sebenarnya mungkin tersembunyi di rak buah yang sering Anda lewati saat berbelanja di supermarket? Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan mengungkap 5 jenis penjaga prostat yang telah teruji secara ilmiah. Mereka tidak hanya dapat membantu Anda meredakan tekanan pada prostat dan memulihkan fungsi normalnya, tetapi juga memungkinkan Anda untuk tetap menjaga vitalitas pria bahkan setelah usia 60 tahun. Dan makanan terakhir yang akan saya perkenalkan kekuatannya mungkin akan membuat Anda sangat terkejut karena Anda begitu akrab dengannya, tetapi mungkin belum pernah benar-benar memahami nilai intinya. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan di saluran sehat. Itu menyenangkan kami mengungkap fakta kesehatan yang jarang disampaikan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda merasa konten hari ini memberikan pencerahan, walau hanya sedikit, silakan ketik angka 1 di kolom komentar di bawah, agar saya tahu bahwa apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Jika Anda merasa ini tidak berdasar, silakan dengan jujur ketik angka 0. Umpan balik jujur Anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus meningkatkan diri dan menyajikan konten yang lebih baik. Sekarang mari kita mulai perjalanan penyembuhan diri ini dengan makanan yang pertama. Makanan satu pepaya ini adalah buah yang penuh dengan nuansa tropis, kulitnya berwarna oranye kekuningan, dan daging buahnya lembut. Banyak orang hanya tahu bahwa buah ini dapat membantu pencernaan dan menjadi makanan penutup keluarga setelah makan berat, tetapi tidak tahu betapa lembutnya peran buah ini sebagai petugas pembersih bagi prostat pria. Buah ini mudah ditemukan di mana-mana dan harganya sangat terjangkau. Buah itu adalah pepaya. Mengapa fungsinya jauh lebih mendalam daripada yang Anda bayangkan? Ketika saya pertama kali menangani pria parubaya dan lanjut usia yang terganggu oleh masalah prostat, saya menemukan satu fenomena umum. Tubuh mereka sering berada dalam kondisi kemacetan lalu lintas kronis. Kemacetan ini adalah peradangan kronis. Hal ini membuat jaringan prostat menjadi bengkak dan kaku seperti sebuah tangan yang meremas saluran kemih dengan kuat, sehingga memicu serangkaian reaksi berantai seperti sering kencing, malam desakan ingin pipis yang mendesak, dan kesulitan buang air kecil. Untuk mengurai kemacetan ini yang dibutuhkan bukanlah cara yang kasar, melainkan penyaluran yang bijaksana. Pepaya adalah polisi lalu lintas yang penuh kebijaksanaan tersebut. Kekuatannya pertama-tama berasal dari kandungan vitamin C dan antioksidannya yang melimpah. Zat-zat ini bekerja seperti petugas kebersihan yang tak kenal lelah, membantu membersihkan sampah dalam tubuh yang dihasilkan oleh stres oksidatif, mengurangi terjadinya peradangan langsung dari sumbernya. Namun yang lebih saya hargai adalah zat kuat yang unik dalam pepaya, enzim papain. Enzim alami ini tidak hanya membantu kita mencerna protein dengan lebih baik dan meringankan beban sistem pencernaan, tetapi yang lebih penting, ia memiliki aktivitas antiinflamasi, anti peradangan yang luar biasa. Ia mampu mengurai kompleks protein penyebab peradangan dalam tubuh dengan lembut. Ini ibarat seorang tukang pijat yang ahli menggunakan teknik presisi untuk memijat lembut simpul-simpul kaku dan meradang di sekitar kelenjar prostat, membuat lalu lintas yang macet kembali lancar. Pernah ada seorang pasien, seorang pensiunan kepala sekolah yang kita panggil saja Pak Bambang. Beliau terlihat berwibawa, tetapi begitu membicarakan masalah kencing malam, wajahnya penuh kesedihan.
Beliau tersiksa hingga mengalami neurastenia lemah saraf, setiap malam harus bangun 4-5 kali, dan di siang hari menjadi lesu. Bahkan untuk membaca buku kesukaannya pun, beliau tidak bisa berkonsentrasi. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan setengah buah pepaya segar ke dalam menu hariannya. Saat memilih, pilihlah yang kulitnya halus, warnanya merata, dan sedikit empuk saat ditekan. Pepaya seperti ini memiliki tingkat kemanisan dan aktivitas enzim yang pas. Beberapa minggu kemudian, dengan gembira beliau memberitahu saya, Dr. Agus, sekarang setiap malam saya paling banyak hanya bangun 1 kali, terkadang bahkan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Beliau berkata dengan penuh emosi, Anda tidak tahu betapa mewahnya bagi saya bisa tidur nyenyak sampai bangun secara alami. Saya merasa tidur saya yang hilang sedikit demi sedikit telah kembali. Bangun pagi, pikiran jadi jernih, baca buku pun jadi semangat lagi. Nilai berharga dari pepaya terletak pada kelembutannya. Ia tidak seperti obat-obatan yang mengintervensi secara paksa, melainkan bekerja dengan mendukung sistem pembersihan dan perbaikan tubuh Anda sendiri dan hampir tanpa efek samping. Memotongnya dan memakannya langsung atau membuatnya menjadi smoothie adalah pilihan yang sangat baik. Makanan 2 alpukat. Meskipun pepaya adalah petugas pembersih yang hebat ahli, yang akan saya perkenalkan berikutnya, ini lebih mirip seorang insinyur sistem yang presisi. Penampilannya biasa saja, bahkan banyak orang merasa rasanya hambar, tetapi ia mengandung nutrisi kunci yang mampu berbicara langsung dengan sel-sel prostat. Mari kita kenalan dengan raja yang rendah hati ini, alpukat. Saya teringat seorang pensiunan insinyur berusia 60 an tahun, Pak Santoso. Saat beliau menemui saya, beliau sangat cemas. Beliau berkata, saya merasa tubuh saya lepas kendali, terutama tubuh bagian bawah, tidak mau menuruti perintah saya. Saya bahkan tidak punya keberanian untuk merencanakan perjalanan jauh karena selalu khawatir tidak bisa menemukan toilet. Rasa lepas kendali ini adalah suara hati dari banyak pria parubaya. Saya bertanya satu hal padanya. Apakah Anda melumasi sel-sel tubuh Anda dengan minyak pelumas setiap hari? Ini adalah masalah yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Karena kesehatan prostat bukan hanya soal meredakan peradangan, tetapi lebih membutuhkan pengaturan dan penenangan yang presisi dari tingkat sel, dan alpukat diciptakan untuk tujuan ini. Saya menyebutnya sebagai pengatur presisi prostat. Senjata utamanya adalah sejenis sterol tumbuhan yang disebut beta-sitosterol. Anda bisa membayangkan beta-sitosterol sebagai kunci khusus yang bisa menemukan lubang kunci tertentu pada sel prostat dengan presisi, lalu masuk dengan lembut dan menyampaikan pesan, "Hei, tenanglah, jangan tumbuh berlebihan lagi." Banyak penelitian ilmiah memastikan bahwa beta-sitosterol memiliki efek yang sangat signifikan dalam memperbaiki gejala pembesaran prostat jinak BPH, seperti aliran urin yang lemah dan residu urin. Atas saran saya, Pak Santoso mulai makan setengah buah alpukat setiap hari, terkadang dicampur dalam salad, terkadang dioleskan di atas roti gandum. Sekitar 1 bulan kemudian saat beliau datang, untuk kontrol seluruh dirinya terlihat jauh lebih rileks. Beliau berkata bahwa rasa lepas kendali yang menjengkelkan itu sudah sangat berkurang, buang air kecil lebih lancar, dan kepercayaan dirinya pun kembali. Beliau bahkan baru-baru ini mendaftar paket wisata ke Labuan Bajo bersama istrinya. Yang lebih penting lagi, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal berkualitas tinggi yang benar-benar merupakan minyak pelumas sel. Ia tidak hanya membantu tubuh melawan peradangan, tetapi juga meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dan menjaga kesehatan kardiovaskular. Ketika Anda mulai memilih alpukat makanan yang benar-benar menutrisi tubuh ini, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal ke tubuh Anda. Saya mendengar permintaan tolongmu dan saya sedang memberikan dukungan terbaik untukmu. Sugesti psikologis positif semacam ini sendiri adalah bagian dari penyembuhan. Makanan 3 goji berry. Jika alpukat adalah ilmu presisi dari barat, maka makanan berikutnya ini adalah kearifan ribuan tahun dari timur. Warnanya merah, cerah, rasanya sedikit manis. Sejak zaman dahulu, ini adalah bahan kelas atas untuk menutrisi hati dan ginjal, serta menambah esensi vitalitas. Ketika kita berbicara tentang memulihkan api kehidupan pria, dari akarnya posisinya tak tergantikan. Sekarang mari kita kenali kembali mutiara merah dari timur ini, goji berry atau kici. Saya sudah melihat terlalu banyak pria yang kehilangan cahayanya karena penurunan energi. Penampilan luar mereka mungkin masih terlihat tangguh, tetapi sorot mata mereka tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Dan jika berbicara tentang mengisi kembali energi vital tubuh dari akarnya,
dan memulihkan keseimbangan internal goji berry adalah pilihan yang paling praktis dan paling mudah dilakukan secara rutin. Dalam pengobatan tradisional goji berry digunakan untuk menutrisi esensi ginjal dan menajamkan penglihatan. Ini sangat sesuai dengan konsep kedokteran modern mengenai kesehatan, sistem hormon pria, dan status vitalitas seluruh tubuh. Penelitian modern menemukan bahwa goji berry kaya akan polisakarida goji yang unik. Zat ini adalah antioksidan kuat yang mampu melindungi sel-sel kita dari serangan radikal bebas. Lebih penting lagi, ia berperan sebagai penyeimbang sistem. Ia mampu membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, mengurangi konflik internal tubuh yang tidak perlu, yaitu peradangan kronis. Di saat yang sama, beberapa penelitian menunjukkan bahwa goji berry memiliki efek positif dalam membantu menjaga kadar testosteron yang sehat. Saya teringat kakek Junaidi, seorang pecinta seni kaligrafi berusia 70-an tahun. Beliau selalu mengeluh bahwa keinginannya kuat, tapi tenaganya kurang. Heart desires, but strength fails. Bukan hanya tubuhnya, bahkan saat menulis kaligrafi, tangannya terasa gemetar. Saya menyarankan beliau untuk menyeduh segenggam kecil sekitar 10 hingga 15 gram goji berry berkualitas dengan air hangat setiap hari untuk diminum atau memasukkannya saat memasak bubur. Beliau rutin melakukannya selama 2 bulan. Saat datang lagi semangat dan aura beliau sudah jauh berbeda. Beliau langsung menuliskan sebuah karya kaligrafi untuk saya di tempat goresan kuasnya kokoh dan bertenaga. Beliau berkata, saya merasa lampu yang hampir padam di dalam tubuh saya seperti dinyalakan kembali. Inilah kebijaksanaan goji berry. Ia tidak bekerja instan seperti obat kuat, melainkan membantu seluruh sistem tubuh Anda memulihkan keseimbangan dari tingkat yang lebih makro. Ketika fondasi Anda kokoh, masalah prostat secara alami juga akan membaik. Makanan 4 semangka. Jika goji berry memupuk fondasi dari dalam keluar, maka sahabat yang akan kita perkenalkan berikutnya ini lebih mirip seperti irigasi mata air dan pembersihan saluran pipa secara langsung. Rasanya manis dan berair, simbol musim panas, dan di dalam daging buahnya yang merah cerah itu tersimpan rahasia untuk membuat sistem saluran kemih kembali lancar. Buah itu adalah semangka. Cobalah bayangkan sistem saluran kemih kita yang telah bekerja seumur hidup, ibarat sebidang tanah yang agak mengeras dan kering. Dan semangka adalah hujan tepat waktu yang menutrisi tanah ini. Kekuatan pertamanya terletak pada kandungan air alami yang sangat mudah diserap. Aliran mata air jernih ini mampu meningkatkan volume urin dengan lembut, membantu kita membilas saluran kemih dan membuang sampah serta racun yang berpotensi memicu peradangan keluar dari tubuh tepat pada waktunya. Namun nilai semangka jauh lebih dari sekadar membilas. Di dalam daging buahnya yang merah cerah juga kaya akan dewa pelindung prostat kita, Lycopene. Yang lebih mengejutkan lagi, semangka mengandung zat yang disebut citruline. Setelah masuk ke dalam tubuh, zat ini dapat membantu pembuluh darah rileks dan memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Anda bisa membayangkannya seperti mengairi tanah yang kering, sekaligus memperbarui saluran irigasinya. Sirkulasi darah yang lebih lancar berarti mampu mengirimkan lebih banyak oksigen dan nutrisi secara presisi ke prostat, tempat yang membutuhkan perbaikan sehingga mempercepat pemulihan. Ada seorang penggemar memancing bernama Pak Hendra. Beliau bercerita bahwa hal yang paling menjengkelkan adalah saat memancing beliau selalu ingin ke toilet sehingga duduk pun tidak tenang. Sejak beliau membiasakan diri makan 2 potong semangka setiap hari, beliau menemukan bahwa beliau bisa mempertahankan fokus lebih lama. Kesenangan dan ketenangan memancing itu pun kembali lagi. Makanan 5 tomat matang. Baiklah teman-teman, sekarang mohon pasang perhatian penuh karena yang akan kita ungkap adalah raja tanpa tandingan dalam daftar pelindung ini. Ia begitu biasa dan sering kita temui sehari-hari sehingga kita sering mengabaikan kekuatannya. Namun dalam membantu pria melawan masalah prostat, posisinya tak tergoyahkan. Dia adalah tomat. Alasan saya berani menyebutnya sebagai raja sangatlah jelas. Tomat mengandung konsentrasi tertinggi dari dewa pelindung prostat di antara semua buah dan sayur yang kita ketahui saat ini, yaitu lycopene. Antioksidan kuat ini bekerja seperti penjaga setia yang berpatroli di jaringan prostat, menetralisir radikal bebas yang menyebabkan penuaan sel dan penyakit, serta menekan reaksi peradangan dengan kuat. Namun ada satu rahasia paling krusial yang tidak diketahui banyak orang. Memakan tomat mentah-mentah membuat Anda mendapatkan lycopene yang sangat terbatas. Anda bisa membayangkan lycopene sebagai harta karun yang terkunci di dalam brankas yang kuat.
Untuk membuka brankas ini kita membutuhkan dua kunci. Kunci pertama adalah pemanasan. Setelah dimasak, dinding sel tomat yang keras akan pecah, pintu brankas pun terbuka lebar dan likopen di dalamnya baru bisa dilepaskan dalam jumlah besar. Penelitian menunjukkan bahwa setelah dipanaskan, bioavailabilitas daya serap tubuh terhadap likopen bisa meningkat hingga 4 kali lipat dari aslinya. Kunci kedua adalah minyak, lemak. Likopen bersifat larut dalam lemak. Ia butuh kendaraan agar bisa diserap secara efektif oleh tubuh kita. Jadi saat memasak tomat, tambahkan sedikit minyak zaitun, minyak biji rami, atau lemak sehat lainnya. Ini sama dengan menyediakan armada transportasi yang efisien bagi harta karun yang telah dilepaskan tersebut untuk mengangkut mereka secara besar-besaran ke tempat yang paling membutuhkannya. Oleh karena itu, semangkuk sup tomat telur sederhana atau sesendok saus tomat di atas pasta khasiatnya jauh melampaui makan tomat mentah. Tetangga saya, kakek Rusli yang berusia 80 potongan tahun, mengikuti saran saya. Setiap hari beliau meminum semangkuk kecil sup tomat kental buatannya sendiri yang ditambahkan minyak zaitun. Beliau kemudian berkata, "Saya merasa ada rasa nyaman di tubuh yang menjalar dari dalam keluar. Inilah pesona tomat. Ia bukan sekadar makanan, ia adalah bahan bakar bagi sistem hormon pria, bahkan martabat kita." Kesimpulan, sekarang mari kita ulas kembali 5 pelindung prostat yang tangguh ini: petugas pembersih yang lembut pepaya, pengatur presisi alpukat, kearifan timur untuk fondasi goji berry, sistem irigasi yang kuat semangka, sang raja yang tak terbantahkan, tomat yang dimasak. Sekarang coba bayangkan apa yang akan terjadi ketika kelima pelindung ini mulai bekerja bersama di dalam tubuh Anda. Ini bukan sekadar penjumlahan sederhana 1+1 sama dengan 2, melainkan sebuah proyek perbaikan multidimensi yang menyeluruh. Lemak sehat dalam alpukat membantu tubuh menyerap likopen dari tomat dan semangka dengan lebih baik. Pepaya dan goji berry mengatur peradangan dan keseimbangan tubuh dari akarnya, menciptakan lingkungan terbaik untuk penyerapan nutrisi lainnya. Mereka bersama-sama membangun untuk Anda bukan hanya prostat yang lebih sehat, tetapi sebuah batu fondasi bagi kebebasan, ketenangan, dan kepercayaan diri. Jika Anda sudah menonton sampai di sini, saya harap Anda bisa menarik napas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri satu hal penting: tubuh Anda tidak mengkhianati Anda. Ia hanya sedang menggunakan caranya sendiri untuk mengirimkan sinyal minta tolong kepada Anda, dan hari ini Anda telah mendengar sinyal tersebut dan menemukan cara untuk meresponsnya. Apa yang kita bicarakan hari ini bukanlah teori yang muluk-muluk, melainkan saran alami yang nyata yang mungkin sudah Anda nantikan selama bertahun-tahun. Ini menyangkut apakah Anda bisa tidur nyenyak, apakah Anda bisa bepergian jauh tanpa rasa khawatir, dan apakah Anda bisa menemukan kembali ketenangan dan kekuatan dari dalam hati. Pilihan kini ada di tangan Anda. Selama salah satu makanan ini menggugah hati Anda, mulailah dari sana. Babak kehidupan Anda berikutnya yang lebih nyaman dan lebih bebas mungkin akan dimulai diam-diam pada suapan makanan Anda yang berikutnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya dengan tulus mengundang Anda untuk memberikan like dan membagikannya kepada teman pria yang Anda pedulikan. Silakan juga berbagi cerita Anda di kolom komentar di bawah, atau beritahu saya makanan mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu. Saya akan membaca setiap komentar dengan sungguh-sungguh, karena cerita Anda mungkin bisa menerangi jalan kesembuhan bagi orang lain. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus berbagi. Saya Dr. Agus Setiawan dari Sehat. Itu menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.